Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman, kalau kita berbicara apakah gangguan kecemasan itu merupakan suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan? Jawabannya tidak ya, jawabannya bisa disembuhkan. Banyak dikaitkan dengan kasus-kasus pasien gangguan kecemasan, apalagi dengan gejala psikosomatik yang saya tangani itu bisa membantu diri mereka dengan baik, dan mereka bisa lebih bantu dirinya supaya lebih membuat nyaman dalam jangka waktu yang lama. Beberapa di antara kasus pasien yang sering kita temukan di dalam praktek klinis itu kebanyakan mengenai organ lambung. Ya, belakangan memang banyak juga dikaitkan dengan sistem saraf pusat otonom yang lain seperti keliengan, dan ini memang seringkali berkaitan satu sama lainnya. Kalau kita perhatikan teman-teman, banyak di antara kasus-kasus seperti ini biasanya datang ke dokter jiwa itu setelah berkunjung ke berbagai dokter yang lain. Mereka mengalami suatu ketidakstabilan di dalam fisiknya dan tidak menyangka kalau sebenarnya problem utamanya ada di problem psikologis, dalam artian ini sistem saraf pusat otonom yang terganggu. Namun demikian, banyak juga yang bisa tidak menerima ya, bahwa kondisinya itu sebenarnya kayaknya nggak ada hubungannya dengan kecemasan. Kenapa? Karena seringkali kita tidak menyadari cemas kita dari mana asalnya. Banyak di antara teman-teman ketika berhadapan dengan situasi cemas, mungkin pikiran teman-teman itu lebih mengarah kepada sesuatu yang besar, ya, yang berat. Oh, ini kayaknya saya problemnya ini dari situasi yang tiba-tiba terjadi tadi barusan. Ada tekanan yang tiba-tiba, atau ada sesuatu besar yang berubah dalam kehidupan. Itu yang biasanya teman-teman anggap sebagai suatu keadaan yang mungkin bisa memicu cemas. Padahal sebenarnya problemnya lebih sering dikaitkan dengan hal-hal yang kecil, yang menumpuk, yang kemudian Anda tahan, tidak bisa diungkapkan, dan akhirnya menjadi suatu penyakit dalam tanda kutip. Misalnya contoh adalah teman-teman tuh nggak suka gitu dengan perlakuan istri atau pasangan terhadap keadaan teman-teman. Banyak yang terlalu menuntut mungkin menurut teman-teman, atau pasangan ini atau suami ini terlalu mikirin dirinya sendiri gitu. Jadi bawaannya tuh kesel aja gitu ya setiap harinya. Namun kalau dipikir-pikir, ya sebenarnya sih pasangan saya ini, suami istri saya ini baik, tapi saya kok nggak bisa terima ya sikapnya yang masa bodoh, nggak terlalu caring ya, kurang romantis misalnya. Hal-hal seperti ini ya teman-teman yang mungkin bisa jadi problematik buat diri kita juga. Ternyata kalau menumpuk terlalu lama, keadaan ini bisa mengganggu. Ya, mengganggu apa? Mengganggu kestabilan dalam saraf pusat. Kenapa? Karena amigdala di otak itu merespon segala sesuatu yang negatif, termasuk dalam kondisi hubungan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Kita bukannya bilang nggak boleh ada masalah, tentunya. Nggak mungkin kan nggak ada masalah. Tetapi ketika masalah itu terlalu terus-terusan ada, mungkin kita nggak menyadari bagaimana mengeluarkannya dari proses kecemasan itu sendiri. Banyaknya di antara kita itu berusaha menerima nih, tapi ternyata ikhlasnya belum sampai proses yang benar-benar membuat otak itu negatifnya itu berkurang. Bukan berarti saya sendiri punya pasangan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan 100%. Karena nggak mungkin. Ya, teman-teman pasti ngerti lah kalau kita mencari manusia pasti nggak mungkin 100%. Namun kita nggak bisa terima juga kalau pasangan kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi apa ya, kalau kita bilang tuh di satu pihak kita sadar bahwa nggak mungkin mendapatkan, tapi kita masih kepengen. Nah, ini nih yang jadi problem ya. Dalam keseharian, keadaan ini akan membuat suatu mekanisme tertentu di dalam otak kita yang seolah-olah kita tuh bisa terima, tapi ternyata tidak bisa terima.
Dan kalau itu berhadapan dengan situasi kehidupan sehari-hari lain yang lebih berat, mungkin yang lebih menegangkan, ketika tiba-tiba das aja ada sesuatu yang kenceng, karena otak kita memang sudah sebenarnya kenceng, maka terjadilah peristiwa yang mungkin nggak nyaman buat diri kita. Maka daripada itu, teman-teman, banyak di antara pasien-pasien yang mengalami gangguan, ketika ditanya, mereka mengatakan, kayaknya sih harusnya sih udah nggak tegang lagi ya. Tapi kenapa saya masih tegang? Karena memang sebenarnya teman-teman masih memupuk rasa tegang itu setiap harinya. Dari sesuatu yang mungkin diusahakan diterima dengan ikhlas oleh teman-teman, tapi ternyata tidak. Maka daripada itu, penting tuh untuk menyadari adanya suatu proses di otak yang seringkali berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita sadari sebagai sumber stres. Tapi kita berusaha menerimanya, namun tidak sepenuh-penuhnya hati ini bisa membantu diri itu jangan lebih baik lagi. Jadi selalu ikhlas, selalu sadar, dan sabar dalam menjalani proses. Itu memang inti yang paling penting. Jadi mantra kita bersama ikhlas, sabar, sadar itu mungkin tidak semudah yang kita omongin ya. Tapi kalau kita aware, kita sadar ya, setiap ada masalah kita berusaha untuk mengatasinya, kita belajar bagaimana mengelolanya. Ya mudah-mudahan dengan beriringnya waktu, banyak di antara kita akan menghadapi situasi yang bisa akhirnya kita hadapi dengan baik. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.